Jangan dikira amal ibadah kita ini tidak berpahala, tidak Allah balas di dunia. Itu dibalas kontan karena Allah sendiri menyuruh, menyampaikan kepada kita melalui Rasulullah SAW apa? Uqtul ajira ujrotan qabla ayyajifa arquhu. Berilah dengan segera upah atau gaji dari orang yang kamu suruh kerja qabla ayyajifa arquhu, sebelum keringatnya kering. Begitu selesai kerja langsung bayar, jangan ditunda, maksudnya jangan diutang. Hikmah ke-87, kalau di fotokopian itu 89. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan payujaziyahu nasi'atan. Artinya, Jalla maha besar, Rabbuna Tuhan kami, ayyu amilahul abdu dari amal ibadah yang dilakukan seorang hamba nakdan dengan segera, payujaziyahu dibalas nasi'atan kemudian hari. Hikmah ini berbicara soal balasan atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mukmin, yang ikhlas, benar-benar ikhlas kepada Allah. Apa kita merasa sholat yang kita lakukan, puasa sunnah yang kita lakukan, bersedekah yang kita berikan kepada orang lain, terasa bahwa kita ini, bahwa amal-amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini Allah balas, balasan-balasan atas ketaatan yang kita lakukan itu terasa enggak oleh kita bahwa Allah itu sudah memberikan balasan di dunia? Pada umumnya kita melihat bahwa pahala itu, balasan atas ketaatan seorang hamba Allah berikan di akhirat. Padahal Jalla Rabbuna maha besar Allah, bersih dari apa? Ayyu amilahul abdu muajalan, seorang hamba melakukan amal ibadah dengan segera di dunia, payujaziyahum muakhiran, kemudian dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Tidak demikian, balla buddha ayyu ajjilalahu jazaan, tetapi Allah membalas, menyegerakan balasan atas ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan balasan yaliku fi hadhihi dar, yang sesuai dengan daerah atau dengan dunia ini. Wa yaddakhiruhu ma yaliku bihi, dan Allah menyimpan pahala yang disimpan nanti akan diberikan di akhirat. Sehingga Allah memberikan dua balasan atau dua pahala kepada setiap orang yang melakukan ketaatan-ketaatan. Satu, pahala yang Allah berikan di dunia atau pahala yang Allah segerakan atas ketaatan-ketaatan kita, dan pahala nanti di akhirat berupa masuk surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga serta dapat melihat Allah. Itu pahala yang paling besar. Namun di samping itu Allah memberikan pahala juga di dunia. Jangan dikira amal ibadah kita ini tidak berpahala, tidak Allah balas di dunia. Itu dibalas kontan karena Allah sendiri menyuruh, menyampaikan kepada kita melalui Rasulullah SAW apa? Uqtul ajira ujrotan
qabla ayyajifa arquhu. Berilah upah kepada orang yang kamu suruh kerja sebelum keringatnya kering. Allah Rasulnya menyuruh demikian. Kita nyuruh kerja orang, upahnya di besok atau di minggu depan diutang. Jangan. Kata Rasulullah, berilah dengan segera upah atau gaji dari orang yang kamu suruh kerja qabla ayyajifa arquhu, sebelum keringatnya kering. Begitu selesai kerja langsung bayar, jangan ditunda. Maksudnya jangan diutang. Berarti kalau kita ini taat kepada Allah baru terasa atau kita yakini atau kita ketahui pahala dari ketaatan yang kita lakukan di dunia ini dibayar oleh Allah, berarti nggak sesuai dengan pesan Rasulullah kepada kita. Seolah-olah yang kita lihat. Kenapa? Karena kita belum bisa merasakan apa sih balasan Allah atas ketaatan yang kita lakukan di dunia ini. Nah, dalam hikam yang ke-87 ini akan membeberkan pahala-pahala yang Allah segerakan ke dunia ini apa saja, supaya kita tahu anwa'u. Nah, ini disebutkan di sini anwa'u jazaillah, macam-macam atau jenis-jenis balasan Allah yang disegerakan lil amilinal mu'mininal mukhlisina, bagi orang-orang yang beramal ibadah dan dia dalam keadaan mukmin dan dia melaksanakannya dalam keadaan ikhlas. Fi hadhihi dunya, di dunia ini akan diberikan balasan allaiku bihim, yang sesuai dengan kondisi dunia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan, solihan, bersih dari harapan-harapan imbalan di balik perbuatan ketaatan itu, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia didasari dengan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah balas langsung berupa kehidupan yang baik. Yang kedua, Allah beri balasan berupa diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, al-makhraju minas sadain. Yang ketiga, al-yusru fil umur, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Yang keempat, ghufranuz dzunub, diampuni dosa-dosa kita yang kecil. Dan yang kelima, itminanul qalbi, damai hati. Hati tenang, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa galau, walaupun dia banyak menghadapi persoalan-persoalan hidup, tapi hatinya tenang. 5 hal inilah yang merupakan pahala atas ketaatan yang dilakukan hambanya, secara langsung Allah berikan ke dunia. 5 pahala ini. Nah, yang pertama kita lihat, Allah berikan kehidupan yang baik. Mungkin kita sementara berimajinasi bahwa kehidupan yang baik itu rumahnya tingkat, tokonya banyak, uangnya bersusun di lemari, kemudian sawahnya hektaran. Bukan itu. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah ada 5. 1, ar-rizqul halal. Ar-rizqul halal thayyib. Kita diberi rezeki yang halal dan yang baik. Allah enggak menyuruh kepada kita minta kaya, tapi Allah menyuruh kepada kita minta rezeki. Boleh.
Rizki yang halal itu ada dua, rizki halal yang baik dan rizki halal yang tidak baik. Bagaimana rizki yang halal baik? Yaitu rizki yang diperoleh dengan sebuah usaha. Misalkan kita berdagang, kita bertani, kita berkebun, kita nelayan, kita bekerja di sebuah perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu tidak memalingkan kita kepada Allah. Sampai sholat itu terlupakan karena kesibukan kita dagang, karena kesibukan kita bertani, karena kesibukan kita bekerja, berkebun, sehingga sholat terbengkalai, ingat kepada Allah terbengkalai. Nah, orang yang mendapatkan harta rezeki dari pekerjaan dia kerja, dari bertani, dari berkebun, itu halal karena dia peroleh dengan benar, itu halal. Karena perbuatan dia bertani, berkebun, berdagang itu meninggalkan sholat, memalingkan dirinya kesibukan-kesibukan itu dari Allah, maka rezeki itu halal tapi tidak baik. Yang kedua, kita berdagang, bertani, bekerja, dapat gaji, dapat hasil, sholat nggak ketinggalan, ngaji juga sempat kita bersempat untuk ngaji, tapi hasil daripada kerja, hasil daripada tani dagang itu dipakai yang Allah nggak ridho, dipakai beli sesuatu yang Allah nggak ridho. Rezeki itu halal, tapi karena kita daya menyalahgunakan, tidak digunakan fisabilillah ala sabilil khair, tapi justru malah dibelanjakan kepada hal-hal yang Allah murka, itu yang disebut dengan rizki halal tidak baik. Yang kita minta itu adalah rizki yang halal dan baik. Seperti apa rizki yang halal dan baik itu? Adalah rizki yang diperoleh dengan benar, tidak menyimpang dari aturan syara. Kita dagang, kita bertani, kita bekerja, kita menelayan dan sebagainya, kita berkebun, lalu hasilnya bagus, namun pekerjaan dan kesibukan kita dari bertani, bekerja itu tidak memalingkan kita, tidak menyibukkan kita untuk meninggalkan sholat, tapi kita tetap sholat, tetap kita sempat ke pengajian-pengajian, berarti kita mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rezeki yang halal dan baik, itu disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan qanaah. Allah berikan qanaah. Qanaah kebalikannya adalah tamak. Orang yang tamak itu justru orang yang susah, orang yang miskin. Kalau tamak itu kan dia selalu mencari, menambah, nggak puas dengan yang ada. Harta beras sebenarnya nggak habis dimakan 7 turunan, tapi dia masih terus mencari, nggak puas, nggak cukup dengan yang ada. Maka banyak orang yang kaya masih terus mencari menambah kekayaan, sudah punya 50 perusahaan, masih memikirkan nambah perusahaan lain, terus dia berhutang. Ini walaupun kaya secara lahiriah, sebetulnya dia itu orang miskin. Sebaliknya orang yang Allah kasihkan sifat qanaah, cukup dengan yang ada, enggak terlihat apa yang dia punya di rumah, apa yang dia pakai sederhana, tapi dia merasa cukup dengan yang Allah berikan, itu adalah orang kaya. Orang yang bisa berqanaah, merasa cukup dengan kehidupan yang ada, itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang ketiga, yang merupakan balasan Allah langsung untuk orang-orang yang taat kepada Allah di waktu di dunia ini, at-taufiqu lil ta'at, diberi kemudahan taat itu. Ke pengajian ringan kaki, nggak ada rasa malas tuh sangat, itu nggak ada. Ini malam Kamis langsung dia gairah
mau pengajian. Karena orang yang datang ke pengajian itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Terus dia dalam keadaan bagaimanapun nggak ngelihat hujan, nggak ngelihat apa, dia berupaya untuk datang ke majelis taklim. Nah, ketika kita diberikan semangat dan kemudahan itu artinya kita dibimbing mendapatkan taufik dari Allah. Kita mau sholat, kita mau berjamaah, sadar kita, kemudian semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu artinya kita itu mendapatkan taufik. Kalau tidak ada taufik pada diri kita dari Allah, gak mungkin kita bisa melakukan sholat, gak mungkin kita bisa melakukan bersedekah, gak mungkin kita bisa melakukan ketaatan yang lainnya. Ketika kita itu gampang untuk melakukan ketaatan, berarti di situ ada taufik Allah. Taufik Allah itulah bentuk pahala kontan dari ketaatan yang kita lakukan. Yang keempat itu halawatul ibadah. Allah berikan kenikmatan dalam beribadah. Kalau dia zikir, luar biasa, dia merasakan ada ketenangan, ada kenikmatan, ada manisnya dia berzikir, baca sholawat, baca Quran, melaksanakan sholat, ada terasa kenyamanan dalam batinnya. Itu artinya Allah memberikan rasa kenikmatan pada ketaatan yang dia lakukan. Kalau kita beribadah, kita merasakan itu betah, nyaman, tenang hati itu, damai hati itu, itulah balasan yang sifatnya segera atas ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak ya ternyata apa yang kita lakukan ini ternyata langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang disebut dengan hayatan thayyibah itu ma'rifatun billah. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk kenal dan mengenal Allah. Dikasih semangat pengen ngaji tauhid, kenal dengan Allah, bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu yang cukup luas sehingga kita punya pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Nah, itu merupakan ganjaran yang dibayar langsung oleh Allah di dunia atas ketaatan yang kita lakukan. Kemudian balasan yang kedua yang Allah segerakan atas ketaatan yang kita lakukan itu al-makhraju minas sadaidi. Diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Maka orang-orang yang takwa, taat kepada Allah itu hidupnya enggak sulit. Sekalipun dia menemukan kesulitan, Allah bimbing berikan jalan keluar. Enggak ada kesulitan bagi orang-orang yang takwa itu. Ini sudah jaminan Allah. Kalau kita taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan ikhlas kita melakukan ketaatan, ketika kita menemukan kesulitan dalam hidup, Allah berikan jalan keluarnya. Seperti apa dijelaskan dalam firman Allah Quran At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya itu jalan keluar dalam menghadapi kesulitan. Itu merupakan jaminan Allah kepada orang-orang yang ahli ibadah, kepada orang-orang yang taat. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim ketika sudah lanjut usia, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada usia lanjut diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama Ismail. Begitu bahagia luar biasa, yang sudah berpuluh-puluh tahun mendambakan kehadiran keturunan. Kemudian pada usia yang tidak masuk akal,
Allah berikan keturunan. Nah ini Ismail, begitu sayangnya dengan Ismail. Tiba-tiba ada wahyu dari Allah melalui mimpi yang benar bahwa Nabi Ibrahim itu harus menyembelih Ismail, anak kesayangannya. Satu sisi dia sayang, satu sisi Allah perintah untuk menyembelih Ismail. Karena Nabi Ismail itu dia lebih cenderung kepada takwanya. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap dengan pisau yang sangat tajam untuk menyembelih Ismail, pada saat itu kan berarti Nabi Ibrahim itu sedang menghadapi kesulitan. Enggak disembelih, ini perintah Allah, disembelih ini anak kesayangan, sulit. Nah ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan sulit, tapi dia percaya, yakin kepada Allah, maka Allah berikan keluar. Ketika pisau itu digerokkan ke leher Ismail, itu enggak melukai. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sudah, berarti kamu sudah lulus dalam ujian ini, ganti sembelihan kamu, jangan Ismail yang kamu sembelih, tapi kamu harus menyembelih seekor domba. Ketika dalam keadaan sulit, di tanah, di pegunungan, duit nggak punya, disuruh menyembelih seekor domba. Tiba-tiba Allah berikan jalan keluar, turun malaikat Jibril membawa gibas. Nih domba yang Allah suruh sembelih oleh kamu, domba dari surga. Itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang betul-betul takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar saat dia menghadapi kesulitan yang hebat itu. Nah, itulah pahala yang langsung Allah beri kontan di dunia, al-makhraju minas sadaidi, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, al-yusru fil umur, ganjaran pahala yang sifatnya tunai yang Allah berikan di dunia ini. Al-yusru fil umur berupa kemudahan dalam segala urusan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu apapun urusannya Allah permudah. Allah permudah. Apapun urusan dia Allah mudahkan. Ini sudah jaminan Allah. Orang yang taat melaksanakan amal ibadah kepada Allah dengan keikhlasan, Allah berikan al-yusru fil umur, kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya, sehingga orang yang takwa kepada Allah itu urusannya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ghufranuz dzunub, diampuni dosa-dosanya yang kecil. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuhu. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 5 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuhu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atuhu, maka dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, itminanul qalbi, diberikan kedamaian hati. Dihina orang, nyaman aja, udah nggak ada rasa benci, tujuan nggak tercapai, nyaman aja hatinya, nggak ada rasa kesal. Biasanya kan kita kalau kita punya tujuan, kemudian hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, timbul rasa kecewa dan kesal kepada sesama. Tapi kalau kita taat kepada Allah, Allah akan berikan balasan dari ketaatan itu. Yang kelima, berupa ketenangan, kedamaian batin. Gak ada rasa marah, gak ada rasa jengkel, gak ada rasa kesel, gak ada rasa kecewa terhadap apapun, karena Allah sudah berikan jaminan itma'annul qalbi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28,
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, artinya tidak selalu berzikir itu tidak selalu la ilaha illallah. Dengan kita melihat, ini salah satu berzikir. Ala bi dzikrillah, maksudnya ala bi dzikrillah itu bukan duduk sila di masjid kemudian membaca zikir nabi isbat. Itu iya, tapi bukan satu-satunya itu. Zikir kepada Allah itu ketika kita melihat makhluk, kita melihat ingat kepada yang menciptakannya, itu zikir. Walaupun kita enggak membaca la ilaha illallah, itu zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kita berzikir kepada Allah, melihat musibah terlihat oleh kita itu Allah yang menghendaki terjadinya musibah itu adalah zikir tatma'innul qulub. Kita misalkan motor ditaruh di depan rumah, belum sempat dimasukin, kemudian diambil oleh orang yang lewat. Kalau kita melihat kejadian itu, ingat kepada Allah, motor titipan Allah, Allah akan ngambil, menyuruh makhluknya orang yang mencuri. Maka walaupun motor kita itu diagondol orang, tatma'innul qulub, karena kita zikir, ingat kepada Allah, tembus nurani kita itu, mata batin kita itu ingat kepada Allah. Apapun bentuknya ingat kepada Allah itu tatma'innul qulub, akan menenangkan kepada hati ini. Nah, kalau kita berzikir kok kenapa enggak terasa ketenangan? Kita lagi rudet pikiran, lagi galau, lagi pusing. Berzikir ayo sampai 100 200. Itu kepuyang itu enggak hilang-hilang. Pernah enggak kita melakukan demikian? Katanya berzikir itu akan bisa menenangkan dan menenangkan batin. Tapi ini zikir udah 1000, tetap aja kepusing ada terus enggak hilang-hilang. Itu persoalannya bukan dari zikirnya, tapi cara kita berzikirnya yang kurang pas. Kemungkinan kita berzikir itu tidak berdasar iman, kemungkinan kita berzikir itu tidak ikhlas. Ikhlas itu hanya kepada Allah saja saya berzikir. Saya berzikir ini semata-mata karena Engkau menyuruh kepada saya berzikir kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada yang aku harapkan, yang inginkan di balik zikir saya ini. Kalau ternyata zikir itu enggak membawa tatma'innul qulub, enggak membawa ketenangan, periksa zikir yang kita lakukan itu. Kita berzikir itu ada maunya enggak? Kalau kita dengan zikir itu ada maunya, maka tatma'innul qulub wallah akan mungkin juga Allah tahu. Atau enggak punya adab. Zikir kita ikhlas, kita enggak punya adab. Enggak berwudu. Apa di antaranya adab-adab zikir itu? Kita enggak beradab. 3 hal. Kita zikirnya itu tidak didasari iman, zikirnya itu tidak dengan ikhlas, dan kita tidak punya adab dalam berzikir. Itu salah satu yang menghalangi turunnya kedamaian di dalam kalbu atas zikir-zikir yang dibaca oleh orang. Jadi kalau kita berzikir enggak mendapatkan ketenangan, periksa ikhlas enggak saya itu berzikirnya. Kemudian saya punya adab enggak ketika saya berzikir? Apakah saya berzikir itu atas dasar iman enggak? Itu periksa. Kalau ternyata enggak diperoleh rasa kedamaian batin, ketentraman batin ketika kita berzikir, baik secara lafziah la ilaha illallah, atau kita selalu mengingat Allah ketika melihat alam, tidak didapat ketenangan. Itu periksa bagaimana cara kita berzikirnya. Nah, itulah 5 macam bentuk pahala yang Allah berikan atau bayar kontan langsung di dunia. Selebihnya ketaatan kita itu bukan hanya dibayar di dunia, dibayar nanti di akhirat dalam berupa masuk ke dalam surga dan menikmati segala kenikmatan-kenikmatan di surga. Yang paling agung lagi, diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah. Itu adalah pahala atau balasan atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Dalam hikam yang ke-69,
Kenapa Allah tidak memberikan balasan itu di dunia? Bukan Allah nggak memberikan balasan di dunia, maksudnya Allah tidak mengirim balasan untuk di akhirat itu dikirim ke dunia. Pahala yang Allah berikan di dunia mah tadi itu, yang 5 itu, ketenangan hati dalam bentuk pengampunan dosa, dalam bentuk dimudahkan segala urusan, dalam bentuk diberikan jalan keluar setiap kita menghadapi kesulitan, dan diberikan kehidupan yang baik. Itu balasan yang Allah bayar secara kontan, secara tunai ketika kita masih di dunia, dan nanti summatu waffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti ketika kamu telah meninggal dunia akan Allah balas ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan itu dibalas di akhirat berupa diizinkan oleh Allah masuk surganya, menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, dan Allah izinkan untuk melihat zatnya. Di dalam hikam ke-69 itu, barang dunia itu nggak bisa Allah kirim. Pahala-pahala yang Allah simpan nanti di akhirat itu, diberikan di akhirat itu tidak bisa dikirim ke dunia. Kenapa? Karena nggak layak dengan dunia ini. Dunia itu adalah barang yang hina, dunia itu barang yang rusak, dunia itu tidak abadi. Kalau barang-barang akhirat Allah kirimkan ke dunia, itu tidak layak atau tidak sesuai, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Lau anna rajulan min ahlil jannah," andai kata ada seorang ahli surga, ittola'a, dia muncul ke dunia. Andai kata ada seorang ahli surga, sudah Allah tetapkan masuk ke surga, lalu ittola'a, dia muncul ke permukaan, ke bumi, pabadan siwaruhu, lalu gelang yang dia pakai itu muncul nampak di bumi ini, latom masad dau'a, pasti cahaya akan mematikan cahaya-cahaya yang ada di bumi ini, kama tatmisus samsi an-nujuma, sebagaimana menghapusnya, menghilangnya cahaya bulan oleh matahari. Jadi jangankan yang lainnya, baru gelangnya saja satu yang dipakai oleh ahli surga itu ditongkolkan, dimunculkan ke dunia, ini matahari redup. Matahari nggak bersinar, kalah sinarnya dengan sinar gelangnya orang ahli surga itu. Makanya benda-benda surga nggak mungkinlah dikirim oleh Allah ke dunia. Balasan-balasan Allah kepada orang-orang yang taat itu, yang memang Allah sediakan dan simpan di akhirat nanti, tidak mungkin Allah kirim ke dunia. Paman ba'an nafsahu wa amwalahu, barang siapa yang menjual diri dan hartanya. Menjual diri itu maksudnya beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan. Menjual hartanya itu artinya bersedekah. Nah, kita bersedekah kepada fakir miskin, itu kita sedang menjual harta kita dengan Allah. Awadallahu ajilan bihadi dunia, Allah balas dengan kontan di dunia ini, jazaan laikon bihi, dengan balasan yang sesuai dengan dunia, summa zadahu fil akhirati, kemudian ditambah lagi dengan balasan-balasan di surga di akhirat, berupa jannatun naim, surga dan segala kenikmatannya, wa nazru ila wajhillah, dan diizinkan melihat kepada wajah Allah Al-Karim yang maha mulia. Nabi Musa maksa pengen ketemu Allah, pengen mukalamah langsung dengan Allah. Kata Allah, ya saya kabulkan permintaanmu, tapi palingkan matamu ke Bukit Tursina, dan saya akan mencoba menurunkan nurku ke itu. Baru saja nurnya, bukan zatnya, nur Allahnya itu diturunkan oleh Allah ke Tursina,
kursinya nggak kuat untuk menampung menahan nur ilahi itu. Jadi barang-barang akhirat itu nggak layak untuk dikirim ke dunia. Cahaya Allah ketika kita melihat Allah nanti di akhirat bisa, karena itu kita ada di akhirat. Tetapi kalau kita melihat Allah di dunia nggak bisa, karena barang-barang akhirat itu nggak bisa dikirim ke dunia. Kenapa? Karena nggak layak dengan keadaan dunia ini. Nah, itulah penjabaran dari Jalla Rabbuna ayyun amilahul abdu nakdan fayujaziyahu nasi'atan. Maha bersih, maha besar Allah, dan bersih dari melakukan atas hamba yang melakukan ketaatan secara segera, secara kontan, Allah balas nanti di akhirat. Artinya Allah tunda balasan itu bersih Allah dari itu. Gak mungkin setiap kali kita taat Allah langsung kontan balasannya, dengan catatan ketaatan yang langsung mendapatkan balasan dari Allah itu adalah ketaatan yang berdasarkan iman. Kedua, ketaatan yang dilakukan dengan betul-betul ikhlas. Nah, untuk kita bisa mendapatkan balasan segera di dunia, lakukanlah ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu atas dasar iman dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikam yang ke-88, kama min jazaihi iyyaka wallahu a'lam bissawab.